Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini Jumat 5 Mei 2023, Presiden Jokowi akhirnya hadir mengunjungi Provinsi Lampung. Lokasi yang pertama dikunjungi sekitar setengah 9 pagi hari ini adalah di Pasar Natar, Lampung Selatan yang jaraknya hanya sekitar 5 menit ya dari bandara satu-satunya Raden Intan yang ada di Branti, teman-teman. Nah, pada saat aku lihat hari ini antusias warga luar biasa ya, karena kan Pak Jokowi ini terkenal dengan belusukannya, dekat dengan orang kecil begitu, terlepas ada pro dan kontra, ini hanyalah citra dan sebagainya. Tetapi berbeda sekali dengan beberapa hari sebelumnya pada saat Gubernur Lampung, Arinal Junaidi itu menggunakan helikopter untuk mengecek beberapa wilayah di Provinsi Lampung yang rusak dan kemudian dirujak sama netizen. Nah, terus juga nggak hanya mengunjungi Pasar Natar, Pak Jokowi pun juga mengunjungi ke beberapa area di Jalan Lampung seperti di Lampung Tengah, Lampung Selatan, bahkan sampai ke Jati Agung. Ini juga area yang mendekati kawasan Kota Baru yang sempat dikritik oleh Bima juga. Dan untungnya ternyata Pak Jokowi menggunakan kendaraan mobil, tidak menggunakan helikopter. Beberapa waktu terakhir juga ada sebagian masyarakat yang bilang, oh coba Pak Jokowi naiknya itu menggunakan kendaraan motor gitu untuk keliling, lihat jalan-jalan. Tetapi karena faktor keselamatan juga harus dipertimbangkan ya, namanya juga presiden orang nomor 1 di Indonesia. Akhirnya aku melihat mobil-mobil mewah itu masuk ke area-area jalanan yang rusak, yang luar biasa. Bagi aku pribadi entah ini hanya sekedar kayak citra doang atau acting doang, sebagian orang juga yang kontra juga mengatakan seperti itu. Tetapi jujur sebagai orang Lampung aku ngerasa bahagia banget ya. Apalagi Pak Jokowi juga dalam kesempatan kunjungan hari ini ada beberapa statement yang dinyatakan. Pada saat diwawancara, aku lihat ini adalah wawancaranya di depan Pasar Natar. Ada Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, serta beberapa menteri lainnya. Itu kan diwawancara di depan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Lampung. Ada wartawan yang tanya, bagaimana nih dengan jalanan di Lampung Bapak? Apakah akan segera diperbaiki atau tidak? Pak Jokowi mengatakan bahwa kita mau melihat secara langsung dari yang rame-rame kemarin itu, apakah beneran serusak itu? Karena jalanan adalah salah satu penopang ekonomi warga. Kalau jalanannya rusak, warga masyarakat Lampung akan mendistribusikan barangnya itu akan jauh lebih susah, otomatis akan mengurangi tingkat daya saing dari jualannya barang tersebut ya, terutama produk pertanian. Pada saat dikatakan seperti itu, nanti kita akan coba lihat jalanannya rusak itu seperti apa. Kalau memang kabupaten atau kota di Lampung benar-benar tidak memiliki dana, nanti Pak Jokowi berjanji katanya itu akan diserahkan pekerjaannya ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, ini Bambang Hadi Mulyono karena beliau juga ada di sana. Coba kita simak dulu pada saat Pak Jokowi memberikan keterangan ini, dan Pak Arinal Junaidi, Gubernur Lampung, juga terlihat kayaknya kaku gitu ya di belakang karena mungkin dia tahu ini adalah topik yang sedang panas beberapa hari terakhir ini, terutama mengenai kritik jalanan yang ada di Provinsi Lampung. Penting sekarang ini yang berkaitan dengan inflasi, harga barang-barang yang utamanya bahan pangan yang dijual di pasar ini. Pertama tadi saya cek telur, harganya sangat bagus sekali. Oke. 27-26 ribu. Cabai sangat murah. Bawang merah kita harapkan pasokan banyak, stabilitas harga bisa dikendalikan, dan rakyat daya belinya akan meningkat. Ya. Nah, ini pada saat ditanya. Contoh telur asal B, produksinya melimpah, artinya pasokannya melimpah, harganya pasti turun. Kuncinya di situ. Jangan sampai pasokannya kurang. Oke. Infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Pak Arinal terlihat. Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung, ya. Gimana? Ini kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Oke.
Jadi tetap ya, karena Pak Jokowi juga seorang politikus juga, ada beberapa hal yang beliau juga tahu ya, agar lebih aman lah dari semuanya. Tapi seperti aku katakan di awal tadi, Pak Jokowi mengatakan bahwa akan segera membantu perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Kalau memang dana tidak cukup dari Provinsi Lampung, itu akan dibantu oleh Pak Bambang Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, karena agar proyeknya langsung dari nasional, teman-teman. Nah, Gubernur Lampung juga memberikan statement ya bahwa ada sejumlah masyarakat yang menilai kayaknya Bapak ini ngebenerin jalanan ini hanya karena mau kedatangan Pak Jokowi ya. Dibantah dengan tegas bahwa tidak benar seperti itu. Ini adalah bagian yang sudah lama kami persiapkan dan kami sudah menyiapkan anggaran 750 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan. Kan proses perbaikan jalan itu adalah proses tender. Katanya tendernya baru selesai, baru mulai diperbaiki sekarang. Masa sih seperti itu? Coba kita simak keterangan dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Kita menyiapkan anggaran 750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Oke. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender, karena uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan. Oke, tender ini adalah lagi dan lagi selalu memang adalah proses seperti itu, dan banyak masyarakat sudah menjadi rahasia umum. Tahu nggak sih Anjas, yang seperti aku bilang beberapa kali ya, beberapa warga komentar begini, tipikal kalau di Lampung atau bahkan Indonesia pada umumnya, dugaannya kalau orang itu mau menangkan tender, biasanya harus memberikan kayak upeti atau kayak ya korupsi, kolusi, dan nepotisme sekitar 20% dari nilai tender tersebut untuk oknum-oknum tertentu. Apakah benar seperti itu atau tidak? Tentunya kita belum punya bukti, tetapi kita bisa mengawasi dengan cara menggunakan logika berpikir. Maksudnya logika berpikir seperti apa? Contohnya gini, seperti yang dikatakan dari KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat Lampung diminta untuk proaktif melaporkan berbagai macam temuan kecurigaan kalau ada jalanan infrastruktur di Lampung yang baru dibangun kemudian cepat rusak. Nah ini sekarang kita sudah melihat nih area-area mana saja yang sudah diperbaiki untuk warga Lampung. Kita sudah tahu kapan diperbaikinya, kapan selesainya. Kalau hanya hitungan dalam sebulan, 2 bulan, atau bahkan mungkin hanya 6 bulan jalanan tersebut rusak, berarti kita ada logika berpikirnya, ada apa ini? Kok jalanannya begitu cepat rusak sekali? Apakah sebegitu buruknya kah? Katanya ada yang bilang gini, karena tanah di Lampung itu tanah liat, Anjas. Well, I don't think so. Tanah liat itu adalah hanya beberapa bagiannya saja. Apakah sebegitu parahnya geografis di Lampung? Aku rasa nggak seperti itu. Memang ada beberapa potensi yang cukup mengganggu proses perbaikan jalan di Lampung. Salah satunya adalah angkutan muatan kayak tonnase yang diduga adalah melebihi dari kapasitasnya. Karena kayak truk, mobil yang melewati batasan tonnasenya mereka, itu menjadi salah satu penyebab kenapa jalan di Lampung cepat rusak. Itu juga berhubungan dengan KKN, teman-teman. Karena ada timbangan. Timbangan itu kan tempat untuk menimbang ya mobil-mobil yang aku sebutkan tadi yang berada di bawah Departemen Perhubungan sejak beberapa tahun lalu, dan di situ juga dugaannya sering terjadi kayak korupsi gitu. Misalnya supirnya boleh memuat hanya 20 ton, tapi dia memuatnya 25 ton atau 30 ton. Selain itu membahayakan keselamatan para supir dan juga kendaraan lainnya, itu kan juga membuat jalanan di Lampung akan cepat rusak. Jadi ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Kita kan coba lihat ya, kalau katanya Pak Arinal Junaidi itu nggak benar, sudah progres lama, persiapan lama, ya oke lah, fine. Tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Terus aku juga ngerasa kayak bahagia banget ya pada saat ngelihat mobil-mobil mewah yang masuk ke area-area kayak Lampung Tengah, ke mana tadi, ke Jati, Lampung Selatan, Kampung Jati apa gitu, yang dekat juga dengan Kota Baru. Aku ngerasa kayaknya kontradiktif banget ya, bahkan Pak Jokowi juga dengan mobil mewahnya gitu di jalan-jalan yang gersang, ngebuka kaca mobilnya walaupun itu banyak debu, kemudian melempari sejumlah warga dengan baju. Karena pada saat Pak Jokowi itu datang pertama kali ke Pasar Natar, yang Pak Jokowi bagi-bagi pertama kali adalah baju-baju. Walaupun simple, itu adalah salah satu bentuk komunikasi kepada rakyat. Sebenarnya kita tahulah dengan kedatangan Pak Jokowi juga tidak berarti merubah
180 derajat, tapi paling tidak ada rasa kayak kita tuh kayak dihargai, kayak ngerasa kita dipedulikan sama pemimpin negeri ini. Itu paling tidak udah ngeberikan masyarakat tuh rasa senang aja, walaupun dengan kedatangan Pak Jokowi juga bukan berarti masalah di Lampung itu segera selesai semuanya. Tapi paling tidak kalau tidak ada ya langkah 1000 itu pasti diawali dengan satu langkah terlebih dulu. Dan senangnya akhirnya Pak Jokowi datang tidak menggunakan helikopter. Takutnya sama seperti hari Senin lalu pada saat mengunjungi ke sejumlah area yang rusak di Provinsi Lampung, Gubernur Lampung menggunakan helikopter dan dirujak oleh netizen bukan tentang efisiensi atau tidak efisiensi, tetapi tentang rasa kok tidak mau merasakan apa yang dirasakan rakyat. Itu adalah kesan yang tercipta di masyarakat. So that's it yang bisa aku update teman-teman. Dan buat masyarakat Lampung, sekali lagi aku mengingatkan pesan dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa kalian harus terus proaktif ya untuk melaporkan jalan-jalan di Provinsi Lampung yang sudah diperbaiki kemudian rusak dalam waktu hitungan bulan. Itu ada indikasi sesuatu hal terjadi di sana. Apalagi dari Gubernur Lampung juga mengatakan baru selesai proses tender. Kita pengen tahu siapa aja sih yang memenangkan proses tender, karena biasanya modus yang dilakukan para oknum-oknum tersebut adalah dengan mengambil sejumlah persentase dari tender tersebut, misalnya katanya 20-40%. Nah, nanti si pemenang tender tersebut pun mereka tidak akan mengerjakannya sendiri, mereka akan memberikan atau ngesup lah gitu ya, diberikan pekerjaan tersebut ke perusahaan lain lagi. Artinya kualitas yang harusnya didapatkan untuk pembangunan jalanan di Lampung harusnya kelas A, tetapi karena proses KKN tadi itu menjadi mendapatkan nilainya C aja. Dan sebagian masyarakat juga menilai itu sengaja atau anjas jalan-jalan di Lampung itu dipercepat rusaknya, dugaannya adalah agar tiap tahun mendapatkan proyek lagi. Kalau jalanannya itu lurus baik-baik aja, nanti nggak mendapatkan pekerjaan. Apakah seperti itu? Well, it seems very difficult untuk nggak percaya, karena kita sudah puluhan tahun, terutama aku yang tinggal di Lampung, melihat hal seperti ini bukan kali pertama ataupun juga kedua. Tetapi selama aku tinggal di Lampung ya, karena aku juga lagi mudik sekarang di Lampung, kayaknya ini baru pertama kali aku melihat seorang presiden fokus langsung membahas mengenai infrastruktur jalanan tersebut. Thank you very much for watching. No viral, no justice is really happening di Indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.